Pulang ini bahasa sederhana, tetapi kita semua kadang-kadang egois. Ada orang tua kita di kampung, karena alasan pekerjaan kita nggak mau pulang, padahal surganya di situ. Ada urusan kita dengan kesibukan pekerjaan di Jakarta, orang tua kita sudah tua rentah di Sinjai, lalu kemudian kita nggak mau pulang dengan alasan kalau di Sinjai nggak bagus rumahnya mamaku. Padahal pulang itu cara terbaik untuk beribadah, kadang-kadang surgamu di sana. Bahkan kalau kita sudah menemukan titik-titik kepuncakan dari setiap kesuksesan yang kita sudah dapatkan karena kerja keras, kita merintis dari kampung ke Makassar, dari Makassar ke Jakarta, di Jakarta dibukakan pintu rezeki, lalu menjadi orang hebat dan orang tuanya di kampung. Ketahuilah, kehebatan itu bukan ada pada ketika kamu mampu membeli rumah yang mewah, mampu memberi mobil yang mewah, mampu membeli semuanya yang mewah. Kehebatan itu adalah ketika kamu tahu jalan pulang. Untuk memuliakan semua yang menuntun dirimu dalam sebuah doa yang melangit, yang menarik semua rezeki, sehingga membawa dirimu ke Jakarta, membawa dirimu ke Makassar, membuat kamu sukses sekolah, sukses berbisnis, sukses semuanya, yang menuntun dirimu mendapatkan pekerjaan yang luar biasa gajinya. Kembalilah, pulanglah, langkahmu sudah jauh. Menikah, kadang-kadang menikah itu membuat orang yang di kampung bahagia. Makanya biasa anak-anak yang sudah sukses dan belum menikah, pertanyaannya mamanya, kapan kau kasihkan kak cucu? Kapan ada menantuku? Itu sebenarnya cara seorang ibu agar kemudian kau tahu bagaimana cara pulang. Karena kalau kamu mau menikah, pasti kamu kembali dulu ke rumah untuk minta izin kepada orang yang ada di rumah. Pulang. Kamu mau alumni terbaik Unhas, pulang. Mau alumni terbaik Unismu, Umi, semuanya pulang dulu. Supaya Anda tahu bagaimana cara Allah memuliakanmu dengan kembali kepada tempat asalmu, khususnya di sana yang mana di dalamnya ada ibumu, ada bapakmu, ada orang-orang yang berjasa padamu dari kecilmu. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kama rabbayani, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Saat ini kamu sukses, tapi ingat, gak akan ada sukses di waktu besar kecuali ada yang mendidik di waktu kecil. Pulanglah. Siapa yang perantau di sini? Coba saya mau lihat dulu. Siapa yang perantau yang bukan orang Makassar? Angkat tangan. Akhwatnya? Baik. Perantau. Iya. Banyak perantau ya? Ikhwan. Kalau susah yang namanya perjalanan pulang kampung, maka saya mengistilahkan perjalanan pulang kampung itu seperti perjalanan menuju surga, ikhwan. Saya temani Ustadz Das'ad 2 kali pulang kampung. Satu waktu peresmian masjid yang dia bangun atas nama bapaknya, Masjid Bani Abdul Latif namanya. 2, waktu kemudian menikahi kemenakannya, dia undang Kak ke Pinrang. Saya temani pulang di mobil cerita. Ustadz, di sini Kak dulu, Ustadz Das'ad cerita sama saya. Di sini Kak dulu remaja masjid. Di sini Kak dulu sekolah. Bayangkan Ki, dari sini saya pergi ke sini sekolah, pulang Kak mengajar, Kak lagi mengaji. Dulu kadang-kadang suka Kak itikaf waktu masih SMA. Saya lihat, saya pelajari. Apa ini yang membuat Ustadz Das'ad, Masya Allah, cepat sekali karirnya. Disuka banyak orang, televisi antri untuk minta jadwalnya. Saya ini orang Ustadz yang paling dekat, Ustadz Das'ad. Alhamdulillah Ustadz Das'ad kalau ada sesuatu yang dia mau tanyakan, dia WA saya. Kalau ada yang dia mau ngopi-ngopi, dia WA Ustadz di mana? Mau naik sepeda, dia WA saya. Ini yang ceritakan, saya tidak usah cerita di sini. Meskipun saya lebih muda dari beliau, Masya Allah beliau sangat menghargai kami, dan itu luar biasa. Saya mengambil akhlak dan mengambil pelajaran, Masya Allah. Dia lebih tua tapi dia lebih menghargai, subhanallah. Dia yang kemudian lebih terkenal tapi dia sangat menghargai yang muda. Lalu kemudian Ustadz Das'ad cerita sama saya, Ustadz, tidak bisa Kak saya itu kecuali selalu Kak setiap bulan harus Kak kunjungi mamaku. Subhanallah ikhwan, saya menetes air mata. Saya bilang, ya Allah Ustadz, mirip-mirip cerita tak. Saya 12 tahun Ustadz, saya harus ke Gontor.
Saya di Gontor Ustadz 6 tahun, SMP, SMA. Gontor itu di Jawa Timur, ikhwan. Saya naik kapal laut, saya ke sana belajar. Subhanallah, saya belajar di sana. Kalau mama antar lagi adik saya Ustadz, setelah itu ada lagi adik perempuan saya, semua dibawa ke Gontor Ustadz. 3 kami bersaudara, semuanya dibawa ke sana. Saya cerita sama Ustadz, mirip Ustadz. Begitu juga beliau, ketika kemudian ke Makassar, dia tinggalkan kampungnya, dia kuliah di Unhas, kuliah juga di UIN. Di Unhas ambil sospol. Kenapa dia kuliah lagi di UIN ambil agama? Karena bapaknya tidak ridho dia masuk sospol. Dia bilang orang korupsi semua di situ, nak. Jadi untuk membahagiakan bapaknya, Ustadz Dasat kuliah lagi. Di mana? Di UIN. Ini cerita valid. Kalau kalian mau share ini silahkan. Ustadz Dasat sendiri yang cerita ke saya. Kuliah di UIN lagi untuk membahagiakan bapaknya. Makanya dia itu 2 S1-nya, 2 S3-nya. S3-nya yang satu lagi di Malaysia yang agama, beasiswa dari Pemprov. Yang satu lagi di Unhas, doktor komunikasi. Tetap jurusannya komunikasi, fakultasnya sospol, sosial politik. Teman-teman yang dimuliakan Allah, di situ saya lihat itu sedasat, biar kukunya mamanya dia yang potongkan. Dia bangunkan mamanya rumah, dia bangunkan mamanya masjid. Subhanallah. Ikhwan, tidak ada yang kalah itu bakti sama orang tua. Hanya satu, perhatikan ya. Hanya satu ibadah yang diikat langsung oleh Allah di dunia untuk hambanya, yang tidak boleh ada tawar-menawar, yang tidak ada keringanannya, tidak ada rukhsahnya. Hanya satu ibadah yang tidak ada tawar-menawar, tidak ada keringanan Allah berikan untuk hambanya. Ketika Allah faridahkan, wajibkan salat kepada manusia, wa aqimis salat. Allah juga katakan, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika Allah mengatakan dalam surah Thaha, wa aqimis salata li dzikri. Dalam surah Thaha Allah katakan, dirikan salat untuk mengingatku. Lalu Allah dalam Ali Imran mengatakan, alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang kalau mengingat Allah, qiyama, berdiri, Allahu Akbar, wa qu'uda, gak bisa berdiri, lagi sakit kakinya, habis kecelakaan, habis operasi, kata Allah, wa qu'uda, kamu boleh duduk, Allahu Akbar, gak bisa karena tipes, diinfus, gak bisa ngapa-ngapain, wa ala junubihim, kamu boleh berbaring sholat. Jadi keringanannya kalau kamu gak bisa berdiri, duduk, gak bisa duduk, baring. Yang kata Rasulullah, as-salatu imaduddin, dalam hadis yang sahih, salat itu tiangnya agama, ada keringanannya. Puasa, ikhwan, puasa yang cuma setahun sekali, bulan Ramadan, bagi wanita yang hamil, menyusui, habis melahirkan, Anda boleh membayar fidyah. Kalau kemudian nanti Anda sehat, Anda boleh ganti. Kalau enggak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan bayar fidyah bagi orang hamil cukup. Lalu pernah saya upload di Instagram saya, ada yang komen protes. Lalu dia mengatakan, Ustadz, bukankah kalau bayar fidyah itu nanti kalau dia sudah melahirkan, Ustadz, kan dia bisa puasa, Ustadz, dia sehat. Lalu kemudian saya bilang, iya, dia sehat, Masya Allah, betul akhi. Tapi mohon maaf, setelah dia melahirkan, dia masih menyusui. Dan kadang-kadang bagi seorang ibu, menyusui itu lebih menyerap energi daripada mengandung. Lalu dia bilang lagi, dia balas lagi komennya, dia katakan lagi, Ustadz, kan kalau sudah menyusui tidak ada nih Ustadz, maka tidak apa-apa saat kalau begitu yang melahirkan boleh bayar fidyah saja, yang menyusui ganti Ustadz. Jadi dia bayar fidyah, dia tetap ganti puasanya. Saya bilang, tabe, setelah 1 tahun menyusui, hamil lagi, mau kayak apa? Jago memang orang bicara kalau tidak ada ilmunya. Makanya agama jangan pakai logika. Saya dengan adik saya selisih setahun, masih disusui saya, hamil nih ibu saya. Terus Anda suruh orang puasa, hamil nih, menyusui. Makanya dalam
belajar agama, jantung kita terlalu keras, kasihan. Karena takutku terjadi sama istrimu. Yang tadinya kau bilang, biar nih istriku saya tidak usah bayar fidyah, bisa tidak ganti puasanya. Tabe, bukan kau yang melahirkan. Subhanallah ikhwas sekalian. Inilah yang kemudian membuat kita semua harus pulang. Saya katakan ikhwas sekalian, inti dari tema kita ini pulang. Sejauh-jauhnya saya menuntut ilmu, pulang. Sejauh-jauhnya Ustaz Das'ad berceramah, pulang.